Tradisi, alam jadi sumber inspirasi dalam berkarya. Tradisi lisan dan gerak jadi penghormatan pada lingkungan, mengikuti ajaran adat dan berguru pada alam. Gerak dan musik yang dinamis membuat penari tertantang dan makin cekatan. Akar tradisi yang menancap pada nilai-nilai Minang mengelana membawa tari Piriang mendunia. Tari Piriang jadi salah satu tari paling sering ditampilkan pada berbagai acara besar masyarakat Sumatera Barat. Aksi-aksi yang ditampilkan dari seni gerak yang satu ini selalu punya bagian yang mendebarkan hati penontonnya. Penampilan yang membuat decak kagum. Alunan musik khas ranah Minang berpadu dengan gerak lincah para penari membuat tari Piring ini begitu indah dan khas. Khasnya tari ini merunut pada nagari asalnya dengan filosofi dan keunikan gerakannya. Daerah Pasisia dan daerah Dare, dua sebutan untuk wilayah ranah Minang. Bagian pedalaman Minangkabau, wilayah pegunungan, daerah luar inilah konon kabarnya asal muasal tari Piriang, tari yang cukup fenomenal itu. Kehidupan masyarakat Dare identik dengan bertani dan menanam padi. Hamparan sawah yang luas jadi bukti bagaimana aktivitas utama ini berlangsung di tengah masyarakat Minang khususnya, dahulu hingga kini. Kebutuhan primer itu disiapkan keluarga dengan peluh, kesabaran dan perjuangan yang tak mudah dari tanah keluarga, kaum dan kerabat nyata. Kegiatan bertanam padi ini selaras dengan seni yang dimainkan anak nagari. Seni tari Piriang menyimbolkan rasa syukur atas kehidupan dan kerja keras yang penuh tantangan serta kehati-hatian yang sudah berlangsung setiap harinya. Hasil amatan saya dan analisa saya, kalau tadi tari itu memang terdapat dari daerah masyarakat petani sebagai sebuah pernyataan, itu ketemu. Kenapa ketemu? Ketemu pada yang diakui masing-masing masyarakat yang punya, yang memiliki tarian ini di daerah, dia mengakui di dalam gerak-gerak tariannya itu terdapat aktivitas-aktivitas orang bertani. Itu artinya saya mengartikan sesuai dengan tema tadi, tema gerak. Berarti Piriang itu bukan digunakan untuk sembah, tetapi saya menganggap itu sebagai sebuah simbol, pernyataan simbol. Masyarakat dulu tuh pintar-pintar menyatakan seni dengan simbol. Minangkabau dahulu syarat dengan tradisi lisan. Itulah mengapa belum diketahui pasti sejak kapan dan bagaimana tari Piriang ini ada di Minangkabau. Tidak ada catatan khusus yang ditemukan terkait sejarahnya. Namun dari cerita asal-usulnya, dahulu tari-tarian Minang hanya dimainkan laki-laki, begitupun tari Piriang. Ragam gerak tari Piriang adalah simbol yang tersirat dan tersurat, yang ditunjukkan dari aktivitas orang bertani seperti menanam, manyiang, dan panen dengan poin utama Piriang tak boleh jatuh dan pecah.
Pola gerak kaki tari piryang identik dengan gerakan silek yang merupakan bentuk pertahanan atas daya tarik bumi, diartikan sebagai sebuah kekuatan. Itulah mengapa dari banyaknya ragam tari tradisi di ranah Minang, tari piryang punya keistimewaan dalam gerakannya yang sederhana, berulang dan penuh filosofi dengan musik pengiring yang dinamis. Memang ada menurut hasil penelitian, semua tari Minang tuh asal muasalnya tidak ada perempuan yang menari, tapi laki-laki. Munculnya adalah di arena permainan, di arena orang berlatih silat, di sana nanti adalah permainan-permainan kan begitu. Jadi itu yang tradisi. Ya istimewanya barangkali keahliannya memainkan piring itu, karena dia mempunyai keterampilan tersendiri. Seperti apapun dia bergerak, sebagaimanapun dia bergerak sampai tidur, guling-guling, dia piringnya tetap di tangan menghadap ke atas. Sebuah seni tak terbatas ruang dan waktu. Dalam ruang yang mengelana, seni menjadi karya imajinasi berwujud pasti. Keindahan alam Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Sumatera Barat adalah karya seni yang maha kuasa yang dinikmati penghuninya dan jadi pelajaran hidup. Di nagari asri dengan kehidupan damai, di bawah kepemimpinan Niniak Mama, alim ulama serta cadiak pandai tentunya, seni berkembang luas diturunkan dari generasi ke generasi. Perjalanan di nagari ini membawa saya menyaksikan sebuah seni tradisi di atas keindahan nagari. Tari piryang golek kaco jadi identitas seni Nagari Sirukam, Kabupaten Solok, Sumatera Barat sejak tahun 1965. Tari ini menggambarkan dinamisme hidup Baradai di nagari ini, di mana Niniak Mama punya peran penting berupa tanggung jawab. Niniak Mama mendapat kritikan dari berbagai pihak, termasuk anak kemenakannya sendiri. Tak rumit untuk bisa menari tari piryang golek kaco. Yang terpenting, punya kemauan tinggi untuk berlatih. Syarat lainnya hanyalah beras dan sirih langkok dalam carano. Kami membina kelompok-kelompok tradisi ini. Yang pertama adalah dengan selalu menjadwalkan kegiatan-kegiatan mereka. Berupa kalau untuk kesenian, setiap acara barale itu kita diwajibkan masyarakat ini mempergunakan kesenian-kesenian yang ada di nagari. Dan kita juga mensupport di nagari itu berupa anggaran, berupa bantuan-bantuan perlengkapan dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh sanggar-sanggar seni. Dan kita juga memfasilitasi dengan proposal-proposal bantuan ke kabupaten ataupun ke provinsi jika sanggar-sanggar seni itu membutuhkan. Alunan musik dari bansi, talempong, gandang dan lainnya berpadu membawa gerakan penari makin lincah di atas kaca mengikuti hentakan irama. Dari kaki, kini tubuh pun sudah menempel pada pecahan kaca, tapi itu tak melukai. Para penari meyakini adanya ikatan kuat antara penari dan kaca yang sama-sama berasal dari tanah. Itulah jawaban mengapa tari ini tak melukai, karena berasal dari media yang sama. Tiap gerakan tari menyiratkan persoalan hidup di Minangkabau. Dilema yang dihadapi Niniak Mama adalah kritikan dari anak kemenakan tentang adat istiadat.
Ciri khas dari tari golek kacau tadi adalah melambangkan seorang nenek mama, bahwa seorang nenek mama itu harus tahan, gunjang, dan upe. Jadi pitua orang tua, guntiang dari ampe angke, di bawah orang kamandiangin, kok tibo gunjang jupe, sangko sitawa aja si dingin. Ya, tentang kategori seorang nenek mama lah, walaupun itu tadi kan ada yang diinjak-injak ya Bu ya. Nah, jadi itulah memaknakan walaupun seorang nenek mama itu tidak dihargai oleh kemenakannya, namun dia tetap mencerminkan sebagai seorang nenek mama yang berwibawa di tengah-tengah masyarakatnya. Nagari di Salingka Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat memang mempesona. Nagari Batu Bajanjang di Kecamatan Lembang Jaya salah satunya. Suasana perkampungan yang berada di ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut ini begitu sejuk terasa. Dari salah satu puncak bukit di nagari ini, pemandangan begitu lepas dengan hamparan sawah, kebun sayur, dan hijaunya pepohonan diselingi pemukiman penduduk. Sayangnya cuaca yang cepat berubah-ubah dengan pekatnya awan menutupi puncak Gunung Talang membuat pemandangan gunung itu tertutupi. Nagari ini relatif sepi karena di pagi hingga jelang sore hari banyak penduduk yang bekerja di kebun. Dari hamparan ladang, kaki saya sampai ke sebuah rumah tempat berkumpulnya anak-anak nagari. Mereka sedang mempersiapkan tari. Adik-adik sudah bersiap untuk menari? Tidak boleh sombong ataupun menyombongkan diri, ya. Tari itu adalah lambang cermin pribadi kita. Jadi ketika ada nanti yang sombong akan nampak di tari. Tak lama bersiap, kami pun berangkat menuju tempat serupa lapangan yang lepas. Tari diiringi musik tradisi, diawali dengan tari pasambahan Galenong Kabau Gadang. Semua menggunakan gerakan silek. Ini bermakna permohonan maaf bahwa acara akan dimulai. Tidak ada niat buruk atau menyombong dari tari ini. Hampir seluruh seni tradisi Minangkabau berbasis pada gerakan silek. Untuk bisa menari dengan baik, penari tradisi harus menguasai dasar-dasar silek Minang.
Silek di Minangkabau bukan saja bela diri, tapi juga mempelajari nilai-nilai dan filosofi adat Minangkabau tentang bagaimana bergaul dan hidup di Minangkabau. Patuh pada aturan yang telah menjadi kearifan ratusan tahun dan dijaga serta diterapkan bersama. Kalau paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang-lenggokkan, bau manurun kasaruaso, anak di pangku kemanakan di bimbiang, urang kampuang samo patenggangkan, tenggang jo adai dan pusako. Pantun di Minangkabau ini berpesan tentang timbang raso, kearifan dalam berbuat, dan pesan itulah yang disampaikan dalam tari Piriang Ateh Talua. Tari Piriang Ateh Talua melambangkan tanggung jawab seorang mama terhadap kemenakannya di Minangkabau. Menari menjadi sebuah simbol ujian menjadi minyak mama yang punya anak dan punya kemenakan. Gerakan tangan mengibaratkan aktivitas mama sehari-hari seperti mencarikan nafkah. Telur di atas piring yang dilalui menggunakan kaki melambangkan tanggung jawab mama, anak kemenakan dan orang banyak. Telur yang ada di piring itu melambangkan tanggung jawab mama terkandung di telur itu. Ketika telur itu pecah oleh penari, artinya dia gagal menjadi seorang mama di Minangkabau. Nah kemudian ada lagi piring di bawah, itu seorang mama tidak boleh lupa kalau dia itu berada di bumi Allah. Nah tidak boleh lupa. Nah jadi piring yang di bawah sekali ya, alas dari telur itu melambangkan bumi ciptaan Allah. Telur itu melambangkan tanggung jawab seorang mama di Minangkabau. Ada 3 tanggung jawabnya. Pertama anak, kedua kemenakan, dan yang ketiga tenggang rasa dengan masyarakat di sekitar. Nah kemudian piring yang di tangan melambangkan aktivitas atau pekerjaan mama sehari-hari. Hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi sesar Sumatera membentuk sebuah danau yang indah bernama Danau Singkara. Danau ini membentang di 2 kabupaten di Sumatera Barat, salah satunya Kabupaten Solok. Keindahan danau dengan pinggiran areal persawahan dan pemukiman masyarakat membentuk pola keindahan yang berbeda, sempurna sebagai sebuah ekosistem hidup dengan pesona alamnya. Nagari Muaro Pingai, Kecamatan Junjuang Siria, salah satu nagari di Salingka danau yang cukup besar di Sumatera Barat ini. Tak hanya punya keindahan alam, masyarakat Nagari Muaro Pingai juga mempertahankan seni budaya yang turun-temurun dikenalkan pada anak nagari. Salah satunya kesenian tari Piriang Ateh Galeh dari Sanggar Gugak Muaro Sati, warisan nenek moyang Muaro Pingai yang sakti, generasi kelima saat ini. Melestarikan adat, seni, dan budaya adalah tantangan bersama. Dalamnya terkandung pengajaran dan pesan moral. Tari Piriang Ateh Galeh diawali dengan Rato Si Pingai.
Gelas yang disusun kiri dan kanan bermakna keseimbangan. Seorang pemimpin harus bisa berdiri tegak, kokoh dalam pendirian dan jadi pedoman bagi anak kemenakan. Dengan pola gerakan kaki dan tangan yang berulang, setiap penari menari di atas piring dan galeh dengan tangan yang tetap memegang piring. Adat Salingka Nagari, Haroto Salingko Kaum, siapa saja diizinkan belajar tari ini dengan syarat khusus tentunya. Yang pertama yaitu Ratok Sipingai dan kedua tari piring di atas gelas. Jadi di dalam Ratok Pingai itu makanya muncul Ratok Pingai dek bangsa Iduit. Jadi menangilah mande untuk memasak nasi. Jadi anak menangis tentu takana yaitu menyalang bareh untuk batanak. Yang kedua yaitu tari piring di atas gelas. Itu menadokan bahwa seorang pemimpin untuk mencontoh ke anak kemenakan yaitu bapijak di nangkareh. Kukuh tagak seorang pemimpin, seorang nenek mama. Kalau nyampang kok tagelesea tentu buruk celako di nagari. Itu antara Ratok Sipingai jo tari di atas galeh. Sejak kapan sih tari ini ada, Angku Dato? Kalau untuk Ratok Sipingai jo tari di atas galeh itu kurang wari nambah jawe pusako nambah tolong itu kira-kira tahun 60-an. Ini tantangan buat kita generasi penerus. Ya. Bagaimana kita melestarikan adat, seni dan budaya yang ada di nagari ini agar tetap bisa kita wariskan nanti kepada anak cucu kita. Ya. Karena di dalam seni tari, seni budaya yang kita miliki itu terkandung makna-makna yang merupakan pengajaran tentang kehidupan. Jadi kalau kita mengkaji, menggali sebetulnya pesan-pesan moral, ya pesan-pesan bagaimana kehidupan masyarakat kita, ya leluhur kita dulunya untuk bertahan hidup, berjuang hidup, dan ini merupakan suatu anugerah, ya bagi kita masyarakat Nagari Meropingai yang tinggal di pinggiran Danau Singkara. Dari tari piring kita diingatkan akan niniak mamak Bajalan Luri Bakatobana menjadi teladan bagi anak dan kemenakan. Perjuangan yang digambarkan tari piring besar, namun bertahannya sebuah seni pertunjukan tetap harus menyesuaikan dengan zamannya. Seni bisa berubah sesuai selera masyarakat. Sebenarnya bertahannya itu tari ya, sebuah seni pertunjukan bukan sama dengan seni artefak. Ya, kalau seni artefak umpamanya yang lukisan apa dibuat 100 tahun yang lalu sampai sekarang paling warnanya pudar kan gitu aja. Tapi kalau seni pertunjukan ya enggak bisa seperti itu melestarikannya. Melestarikannya itu dia tetap ada sesuai dengan selera zamannya. Nah, diterima dia itu namanya lestari. Kalau dibuat pun menurut penciptanya sebagus apapun, kalau masyarakatnya enggak terima, enggak terpakai, itu enggak lestari namanya. Nah, Alam Takambang jadi guru. Di dalamnya hidup masyarakat dan kampung halaman sebagai oasis seni dan ilmu. Menghidupkan warisan budaya dalam dunia serba baru lewat alam sebagai guru. Berkat para koreografer dan para maestro tari ranah Minang, tari piring dikenal Nusantara dan dunia dahulu hingga kini. Ragam tari tradisi di Minangkabau menguatkan fakta bahwa negeri ini punya banyak seni yang tak lekang oleh waktu. Dari tari kita bisa belajar bahwa kehidupan adalah seni yang dimainkan, punya filosofi untuk diambil maknanya.